dipersembahkan oleh Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah menolak seluruh gugatan sengketa pemilihan presiden 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka telah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Selanjutnya, Prabowo pun bergerak cepat merangkul lawan politik di Pilpres 2024 demi mewujudkan koalisi pemerintahan yang efektif dan kuat. Lantas siapa saja partai di luar koalisi akan menjadi anggota baru Koalisi Indonesia Maju? Apakah politik merangkul lawan bakal mengganggu keharmonisan partai-partai di dalam koalisi Prabowo Gibran? Inilah kontroversi selengkapnya. Prabowo Gibran mau rangkul lawan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Kontestasi di antara tiga pasangan calon telah kita lakukan. Kontestasi tajam, debat, kadang-kadang panas. Setelah ini rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi. Harus diterima karena tidak ada upaya hukum lain, makanya ini final and binding. Suka tidak suka, mau tidak mau harus diterima hasil akhir ini. Lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Selamat malam, Bang Adian. Malam. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Terima kasih sudah hadir. Dan di sebelah Mas Adi ada Ketua DPP PKB, Mbak Lulu Nur Hamidah. Mbak Lulu. Di sebelah kiri saya sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati. Mbak Sarah, terima kasih sudah hadir. Dan juga sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, terima kasih sudah hadir di kontroversi semuanya. Baik, Bang Adian, saya akan mulai dari Anda karena judul kita malam hari ini adalah Prabowo Gibran mau rangkul lawan. Pertanyaannya ke PDI Perjuangan, apakah bersedia untuk dirangkul? Emang kita lagi ngapain sih pakai rangkul-rangkulan? Enggak, ini bahasa yang menurut saya itu aneh. Begini loh, istilah rangkul-merangkul ini, ayo berpelukan. Itu kan kalau terjadi sesuatu yang luar biasa ya. Apakah dalam pemilu 2024 ini ada yang kalah, ada yang menang, lalu ada perubahan Undang-Undang MD3? Nggak ada seperti tahun 2014. Baik-baik saja. Apakah ketika terjadi keputusan MK ada orang yang meninggal bentrokan 2 hari 2 malam seperti tahun 2019? Juga nggak ada. Nggak ada yang meninggal tuh. 2019 itu ada 8 atau 9 orang itu meninggal saat bentrokan sekian lama saat keputusan MK. 2014 perubahan undang-undang. Komposisi kepemimpinan DPR dirubah. Nah sekarang ada nggak? Nggak ada. Aman-aman aja berarti? Lalu apa yang mau dirangkul? Aha. Gini loh, bahwa kita sebagai sama-sama anak bangsa, sebagai sama-sama warga negara Indonesia, punya kepentingan bersama untuk menjaga situasi untuk tetap kondusif, baik bagi semua orang dan sebagainya, itu kita buktikan. Nggak ada kerusuhan loh. Nggak ada bentrokan. Nggak ada orang yang ditembak seperti tahun 2019 di jalanan, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Oke, artinya kalau kemudian sikap itu menunjukkan kedewasaan, yuk kita lihat siapa yang dewasa secara berpolitik. Siapa yang kemudian dewasa untuk berbangsa dan bernegara. Diputuskan MK, ada pihak yang kalah, ada pihak yang menang. Baik-baik saja, nggak ada bentrokan di MK. Nggak ada mobilisasi aparat sedemikian banyak sampai berhari-hari bermalam-malam.
2019 ada ratusan orang ditangkap tuh. Sekarang ada nggak ada. Terus tiba-tiba ayo kita berangkulan. Emang ngapain gitu loh? Emang ngapain? Di DPR nanti mau Gerindra, mau Golkar, mau PDI Perjuangan, mau siapapun yang kemudian masuk dalam parlemen threshold, baik-baik saja. Kita akan memutuskan tentang harga BBM, kita akan memutuskan tentang banyak hal bersama-sama. Terus kenapa tiba-tiba muncul akan merangkul seolah akan ada yang lebih baik dibandingkan yang baik itu adalah mereka yang kemudian tidak membuat kerusuhan walaupun diputuskan kalah oleh MK. Yang baik itu adalah mereka yang kemudian tidak merubah undang-undang walaupun diputuskan kalah oleh MK. Itulah yang lebih dewasa secara berpolitik, jangan dibalik dong. Jangan dibalik, dan rakyat tidak lupa 2014 bagaimana, 2019 bagaimana pihak yang kalah. Baik. Kalau berbicara soal kedewasaan politik, Bang Adian, berarti kalau misalnya nanti dari Gerindra atau Pak Prabowo membuka komunikasi politik dengan PDI Perjuangan, akan disambut? Memang komunikasi politik itu harus dari Pak Prabowo gitu. Loh, saya dan teman-teman Gerindra di parlemen komunikasi. Kita ngobrol, kita ngopi bareng. Dan teman-teman Golkar, banyak teman-teman saya juga. Nggak ada problem, yang bilang ada problem itu siapa sih? Gini. Kalau kita mau membangun bangsa ini dan baik, berhentilah kemudian untuk membangun narasi akan rusuh. Berhentilah membangun narasi, kita harus berangkulan. Kenapa? Itu kan sikap seolah-olah kita bermusuhan akut. Nggak ada. Bahwa kemudian kami sampai saat ini masih berkeyakinan pemilu itu curang dan akan mengambil langkah-langkah politik dan hukum yang memungkinkan untuk membuktikan itu, tidak berarti kemudian kita bermusuhan. Mekanisme hukum kita membuat pengadilan negeri, nggak puas bisa banding, nggak puas bisa kasasi, nggak puas bisa PK. Upaya untuk mencari keadilan bagi mereka yang merasa tidak diadilkan harus tetap dibuka ruangnya oleh negara, tanpa kemudian disimpulkan, wah lu nggak terima. Ini bukan soal terima tidak terima. Kami melihat ada potensi ketidakadilan yang terjadi dan kita akan terus berjuang secara konstitusional, secara hukum, dan tidak melibatkan rakyat untuk ngamuk-ngamuk di jalan. Baik. Clear. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kalau Bang Nurdin mendengar pernyataan Bang Adian, ini sebuah sinyal yang positif, tidak ada permusuhan, tidak perlu rangkul-merangkul, oleh karena itu semuanya berjalan layaknya kedewasaan politik. Saya kira apa yang disampaikan Bang Adian itu adalah faktual. Itu fakta dalam demokrasi kita, sekalipun kita harus akui bahwa dinamika Pilpres tahun 2024 itu berbeda dengan 2019. Saya sependapat dengan Bang Adian bahwa sekarang ini aman-aman saja, tidak ada kerusuhan, tidak ada ini. Jadi tapi begini, membangun bangsa ini itu bangsa yang besar itu tidak mudah. Tidak bisa hanya dengan koalisi Indonesia Maju. Ini perlu kebersamaan karena filosofi bangsa ini, jati diri bangsa kita kan gotong royongan. Ketika pertarungan sudah selesai, kompetisi telah selesai, perdebatan tajam maupun merayu itu telah selesai, maka saatnya sekarang ini adalah tunjukkan persatuan untuk membangun bangsa dan negara. Tapi tidak harus bahwa semua harus bersama dalam satu koalisi. Suatu koalisi, tidak seperti itu juga. Oleh karena itu kalau Bung Adian mengatakan bahwa ini beraku-raku karena ada apa-apa, ya setuju, bahwa tidak ada apa-apa sekarang. Itu sekarang sudah aman-aman saja. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah melaksanakan janji kampanyenya, yaitu ingin bersama dengan seluruh elit politik ketika diberi amanah rakyat. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang. Melakukan komunikasi, dan di era multipartai komunikasi itu sangat penting. Ya. Kita telah memilih demokrasi pilihan tepat untuk mengelola bangsa dan negara. Sekalipun demokrasi kita belum mampu menghadirkan demokrasi yang ideal. Ya karena kita sejujurnya demokrasi kita baru 20 tahun ya. Itu dimulai 2004 Pilpres secara langsung. Amerika saja yang demokrasinya 200 tahun belum bisa menghadirkan demokrasi yang ideal, apalagi bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang dengan berbentuk kepulauan, dengan sangat plural. Itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu patut kita mengacungkan jempol kepada seluruh rakyat Indonesia dengan proses demokrasi yang kita lakukan sekarang, dengan tidak ada kerusuhan, juga petugas pemilu tidak seperti 2019 banyak meninggal dan sebagainya, tidak tercipta polarisasi yang setajam ketika 2019. Oleh karena itu maka sekarang ini perlulah para elit politik untuk bersama-sama
memandang bangsa ini, membangun bangsa ini, sekaligus memberikan sinyal positif kepada proses demokrasi di negara luar. Baik, Bahwa baik. Indonesia ketika selesai demokrasinya, mereka bersatu untuk membangun negerinya. Baik, Bang Adian, kalau tidak ada permusuhan, tidak ada masalah seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, sebetulnya apakah itu berarti sebuah sinyal positif juga bahwa PDI Perjuangan itu terbuka saja untuk bisa berkomunikasi, apalagi sampai harus berkoalisi dengan pemerintahan baru nanti? Begini loh, kenapa kemudian damai itu berarti kita harus duduk di satu meja yang sama? Memang kalau mejanya berbeda, lalu kita berarti tidak mesra gitu? Kita tidak fine-fine saja sebagai bangsa? Enggak, ini cara berpikir yang menurut saya juga salah. Begini loh, bahwa kemudian kita akan melihat sejauh mana kedewasaan berpolitik masing-masing partai politik. Kita lihat nanti di pilkada. Apakah kemudian konflik itu diturunkan sampai pilkada atau tidak? Itu loh. Kan akan ada banyak ujian. Orang mengatakan bahwa tidak ada penguji yang lebih setia daripada waktu. Kita akan lihat nanti. Mau nggak PDI Perjuangan kemudian membangun koalisi bersama dengan Gerindra, dengan Golkar di pilkada? Bisa nggak? Yang nolak siapa? Ya kita lihat dong. Oke. Artinya siapa yang kemudian mau membangun bangsa yang baik akan terlihat dari keputusannya. Problem pilpres ya selesai di pilpres. Jangan turun ke pilkada, jangan turun ke tingkat bupati, jangan turun tingkat wali kota. Nah kita akan lihat siapa yang punya kelegowan sikap seperti itu. Iya dong. Oke. Dan rakyat akan melihat ini kan. Gampang saja bagi saya. Oke. Artinya gini, semua orang bisa berbicara baik. Problemnya bisa nggak bertindak baik. Nah kita lihat nanti di pilkada. Kita lihat bagaimana sikap PDI Perjuangan ketika kemudian harus berkoalisi dengan Golkar misalnya. Ya. Bisa nggak? Oh bisa. Ya. Dan Gerindra misalnya, bisa nggak? Bisa. Itu loh. Kenapa kita tidak mau problem ini menjadi problem setiap orang sepanjang waktu? Enggak. Tapi itu tidak menghentikan kita untuk terus berupaya mencari keadilan dengan berbagai macam cara. Oke. Yang konstitusional tentunya. Ya, oke, baik. Mbak Rahayu kita lihat setelah putusan MK, Pak Prabowo bergerak cepat, sudah bertemu dengan Gus Imin, hari ini kembali bertemu dengan Pak Surya. Apakah ini artinya Pak Prabowo memang mau cepat, mengambil langkah cepat untuk membentuk koalisi yang kuat dan efektif, artinya menambah anggota baru dalam koalisi? Oke, jadi ini ada beberapa kata yang harus kita luruskan dulu nih. Tapi yang pertama tentunya ini bukan hal yang mengagetkan seharusnya. Sikap beliau sangat konsisten. Tadi yang disampaikan memenuhi apa yang menjadi janji beliau bahwa beliau mau membangun sebuah semangat persatuan gotong royong yang artinya dari awal bahkan beliau kampanye pun selalu menyatakan pintu selalu terbuka dan kita mau untuk menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak. Selesai masa pemilu, selesai pilpres, tentunya kita harus mulai melihat ke depan, ya kan? Dan itu artinya, dan ini mohon maaf kalau misalkan menjadi kaset rusak, tetapi beliau selalu menyampaikan dan itu sudah mendarah daging kepada semua kadernya, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Tentunya itu bisa diinterpretasikan dengan masing-masing, tetapi satu hal yang tadi dari pertanyaan misalnya soal kata koalisi. Ya kan, kalau di sini mau itu dibilang merangkul, mau itu dibilang membangun semangat gotong royong, mau itu membangun persatuan, intinya adalah bahwa beliau mau untuk kita sama-sama memikirkan masa depan. Apakah artinya ada yang tetap di oposisi atau semuanya menjadi bagian dari pemerintahan? Saya rasa ya kami yang pernah ada di oposisi bukan berarti kami terus menghentikan segala upaya dari pemerintah untuk membangun bangsa ini. Jadi kalaupun ada teman-teman dari partai-partai lain yang mengambil sikap untuk oposisi, itu pun bukan berarti mereka terus istilahnya berseberangan. Ya. Tapi menjadi check and balance itu pun juga bagian dari hal yang penting dalam demokrasi. Dan itu yang banyak dari generasi muda, Gen Z, milenial, teman-teman saya, adik-adik saya yang mungkin lupa. Indonesia ini demokrasinya masih lumayan muda. Ya, jadi kita memang masih harus membentuk dan selalu evaluasi apa sih bentuk demokrasi, pengambilan keputusan, musyawarah yang tepat untuk bangsa Indonesia ini. Dan sesuai dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kalau begitu. Mas Adi, untuk lebih memperjelas sebetulnya peta politik komposisi pemerintahan baru nanti akan seperti apa? Siapa partai yang paling berpeluang sebetulnya untuk bertambah menjadi masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju dan mana yang tidak?
Saya kira kalau kita melihat kecenderungan sampai hari ini, ada dua partai politik yang secara tegas ingin membangun kerjasama politik dengan Prabowo Gibran ya. Pertama PKB 2 hari yang lalu, dan kemudian hari ini Nasdem dengan Pak Surya Paloh yang secara tegas menurut saya declare bahwa pilihan bergabung dengan Prabowo adalah pilihan Surya Paloh dan pilihan Nasdem. Saya kira ini menjadi angin yang kemudian bisa ditafsirkan bahwa kedua partai ini sangat mungkin nanti akan menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran. Meski beberapa waktu yang lalu saya sebenarnya mengeluarkan fakta politik yang saya selalu mengatakan mestinya partai-partai yang kalah dalam Pilpres ini haram hukumnya bergabung dengan pemenang. Karena memang narasi yang dibangun oleh kubu 1 dan 3 ini adalah hasil Pilpres ini curang, penuh dengan intimidasi, mobilisasi bansos. Ini kok tiba-tiba iman politiknya berubah secara seketika. Ini kan menurut saya tidak elok dipandang oleh mata sebenarnya. Betapa elit ini menggunakan instrumen dan tuduhan kecurangan itu hanya sebatas pemantik isu yang kemudian itu sebagai alat untuk memobilisasi dukungan. Padahal kalau mau jujur visi misi kepentingan politiknya 1 dan 3 itu masih belum klop secara umum. 8 agenda perubahan misalnya yang diberikan oleh PKB ini kan menjadi satu sinyalmen bahwa PKB ini kan rasa-rasanya masih belum menerima betul kekalahan Pilpres di 2024. Ada nggak Mbak dalam 8 agenda itu misalnya tolak IKN? Misalnya, tidak mau pindah ibu kota. Sesuatu yang beberapa waktu yang lalu kita dengarkan dalam perdebatannya. Tapi Silvia satu hal, kenapa ini terjadi dalam kita? 2 hal faktornya, dari segi elit ya. Dulu SBY, dulu Jokowi, dan hari ini mungkin Pak Prabowo. Ada budaya politik elit yang memang ada kecenderungan bahwa politik itu sekadarnya. Pasca Pilpres saling berangkulan. Itu yang disebut dengan politik gotong royong. Dalam studi politik Islam ini yang disebut dengan islah politik. Ada dalam istilah politik kontemporer disebut dengan rekonsiliasi politik ya. Tapi apapun judulnya, di antara elit ini dari dulu berkawan, saling bersaing, sekalipun beda partai. Mereka ini sebagai upaya untuk memunculkan tokoh-tokoh dari berbagai sumber. Yang kedua memang tak bisa dipungkiri, dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, ada yang disebut dengan satu kutukan minority presiden. Jadi siapapun yang terpilih dalam Pilpres kita itu rata-rata dia menjadi presiden yang minoritas. Pilpres dia menang, tapi pilegnya dia minoritas. Parlemen dia dukungannya lemah. Itu terjadi pada SBY periode pertama, itu terjadi pada Jokowi periode yang pertama, dan ini terjadi Prabowo. Gabungan 4 partai politik, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN, ini hanya 42%. Ini tentu tidak kondusif, khawatir kepentingan politik di masa yang akan datang 5 tahun soal visi misi dan kebijakannya, itu akan mendapatkan resistensi dan perlawanan dari parlemen. Inilah yang kemudian membuat ada istilah rangkulan, kerjasama yang kemudian dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dan saya kira sesederhana itu saja politik kita. Jadi kalau Bang Adian ngomong, apa sih rangkul-rangkulan? Ya betul, memang tidak ada kerusuhan dan huru-hara. Tapi kalau saya melihat secara umum, ini supaya kebijakan politik Prabowo dan Gibran 5 tahun nggak ada yang protes, sudah itu saja. Ya. Semua kebijakan politiknya itu disetujui, aman dan nyaman. Sehingga visi misi, keinginan, apa yang disampaikan selama dalam masa kampanye itu bisa diwujudkan secara tuntas tentang hilirisasi, makan gratis, tentang susu gratis dan seterusnya. Supaya ini tidak terjadi seperti 2014 ketika Jokowi awal-awal jadi presiden. Hampir setahun setengah lamanya. Semua kebijakan politik dari Jokowi itu ditolak. Bahkan Undang-Undang MD3 itu direvisi. PDIP yang mestinya jadi ketua DPR saat itu karena pemenang pileg, itu kemudian diambil alih oleh Golkar. Betul nggak Bang? Betul kan? Inilah yang kemudian saya khawatir. Kenapa kemudian pertemuan antara elit itu terjadi? Jangan-jangan memang kerjasamanya bukan hanya di eksekutif, bukan soal menteri. Tapi juga ada faktor lain. Misalnya soal komposisi di DPR, mungkin soal alat kelengkapan di parlemen, itu mungkin juga bagian dari bentuk kerjasama. Sehingga komunikasi antara elit itu bisa dilakukan. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Kalau begitu untuk PKB kerjasama politik seperti apa? Mau di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan? Dijawab nanti Mbak Lulu, kita jeda dulu pemirsa, kontroversi kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.